Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai sistem informasi manajemen dalam manajemen operasional. Next. Baik, sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya sendiri, yaitu dengan saya, Nimade Dwi Indrayani dengan NIM 2102014399. Yang kedua, Made Wahyu Priyandita dengan NIM 2102014401. Yang ketiga, Nimade Wulansari Pratiwi dengan NIM 2102014405. Yang keempat ada Wayan Ajus Ardika Putra dengan NIM 2102014406. Yang kelima, IGD Bimantara dengan NIM 2102014409. Dan yang keenam, Nimade Ana Wirayanti dengan NIM 2102014410. Next. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai konsep dasar sistem informasi manajemen. Adalah suatu kesatuan yang mengelola data input, proses, dan output menjadi informasi akurat yang dapat membantu memudahkan dalam kegiatan manajemen yang dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Yang kedua, tujuan sistem informasi manajemen. Tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan strategis. Yang ketiga, manfaat sistem informasi manajemen menurut Ahmad 2018, yaitu yang pertama, mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya. Dalam hal ini menyediakan informasi untuk pemecah masalah dan pengambilan keputusan baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan strategis. Yang kedua, mendukung proses operasi organisasi atau perusahaan dan mendukung berbagai strategis untuk keunggulan kompetitif. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Tolong di next. Materi selanjutnya adalah konsep pokok sistem informasi manajemen. Konsep-konsep pokok sistem informasi manajemen dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah konsep informasi, yaitu informasi menambah sesuatu pada penyajian, yaitu sehubungan dengan waktu dan mutu. Yang kedua ada konsep manusia sebagai pengolah informasi. Kemampuan manusia sebagai pengolah informasi menentukan keterbatasan dalam sistem informasi dan mengesankan dasar-dasar rancangan. Yang ketiga ada konsep sistem. Karena sistem informasi adalah sebuah sistem, maka konsep sistem perlu untuk memahami dan merancang rancangan pada pengembangan sistem informasi. Yang keempat ada konsep organisasi dan manajemen. Sistem informasi berada di dalam sebuah organisasi dan dirancang untuk mendukung fungsi manajemen. Informasi adalah penentu yang penting dalam bentuk keorganisasian. Yang kelima ada konsep pengambilan keputusan. Rancangan SIM atau Sistem Informasi Manajemen bukan hanya harus mencerminkan rancangan rasional terhadap optimasi, tetapi juga teori keperilakuan pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang terakhir ada konsep nilai informasi. Informasi mengubah keputusan, perubahan dalam nilai hasil akan menentukan nilai informasi. Sistem informasi dalam sebuah perusahaan juga merupakan sistem terbuka, di mana terjadi arus sumber daya dengan lingkungannya. Dalam informasi, data input diperoleh dari lingkungan. Misalnya informasi kenaikan pajak yang diumumkan oleh pemerintah dan perubahan khusus mata uang. Semua data dari luar tersebut mengalir masuk ke dalam sistem. Oleh karena itu, sistem informasi membantu para manajer dan pimpinan perusahaan untuk mendapatkan gambaran mengenai perusahaan. Informasi yang didapat merupakan bahan masukan penting bagi manajer
manajer dalam pengambilan keputusan. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Materi berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan sama saya. Peran strategis sistem informasi manajemen dalam proses produksi. Manajemen produksi adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan fungsi produksi. Berdasarkan pengertiannya, manajemen produksi adalah sebuah penataan dari proses pengubahan bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Manajemen produksi juga merupakan bagian dari bidang manajemen yang memiliki peran untuk melakukan koordinasi beragam kegiatan agar tujuan bisnis bisa tercapai. Untuk mengatur produksi, perlu adanya keputusan yang ada hubungannya dengan usaha mencapai tujuan, sehingga barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Dilihat dari pengertian sistem informasi manajemen atau SIM, secara umum yang dikenal oleh orang adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah bisnis organisasi. Maka menurut O'Brien 2009, dapat disimpulkan bahwa peran SIM dalam operasional perusahaan ada 3, antara lain 1. Menunjang kegiatan bisnis operasional. 2. Menunjang manajemen dalam mengambil keputusan. 3. Menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi atau perusahaan. Lingkungan bisnis. Pengertian lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Tapi perusahaan masih bisa bergantung pada mereka karena mereka sudah mampu mempengaruhi performa perusahaan dan keberlanjutan perusahaan. Beberapa hal yang membentuk lingkungan bisnis adalah kompetitor, pemasok, media, kelompok pelanggan, pemerintah, kondisi pasar, kondisi ekonomi, teknologi, pemodal, tren, dan beragam pihak lain yang berasal dari luar perusahaan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu mengenai ciri-ciri lingkungan bisnis yang sehat. Nah, terdapat 3 ciri-ciri lingkungan bisnis yang sehat. Yang pertama yaitu dinamis. Lingkungan bisnis sehat adalah lingkungan bisnis yang dinamis, atau dengan kata lain, senantiasa melakukan pembaharuan dan tidak stagnan. Yang kedua yaitu kompleks. Lingkungan bisnis memuat aspek-aspek penerapan dan perencanaan yang sangat kompleks karena harus melibatkan setiap pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Yang terakhir yaitu sudut pandang yang beragam. Lingkungan bisnis yang sehat adalah lingkungan bisnis yang mampu menampung setiap sudut pandang, ide, gagasan, opini, maupun pemikiran yang terlahir dalam benak orang-orang yang terlibat di dalamnya mengenai situasi atau kondisi tertentu. Semakin banyak sudut pandang, ide, gagasan, opini, maupun pemikiran yang dapat ditampung, maka semakin mudah pula bagi kamu untuk dapat mengambil keputusan etis yang tidak hanya menguntungkan satu pihak. Next. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis lingkungan bisnis. Nah, di sini terdapat 2 jenis lingkungan bisnis, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yang memungkinkan dapat dikendalikan secara organisatoris oleh para pelaku usaha, sehingga dapat diarahkan sesuai dengan keinginan perusahaan. Lingkungan ini terdiri atas
Yang pertama ada karyawan atau tenaga kerja, sumber daya manusianya. Yang kedua ada manajemen atau keahlian pengelola. Yang ketiga ada pemegang saham atau stakeholder. Yang keempat ada modal dan peralatan fisik seperti dana, mesin, dan gedung. Dan yang terakhir ada informasi. Nah, yang kedua yaitu lingkungan eksternal, yaitu lingkungan yang berada di luar kegiatan bisnis yang tidak mungkin dapat dikendalikan begitu saja oleh pelaku bisnis sesuai dengan keinginan perusahaan. Malah, pelaku bisnislah yang harus mengikuti kemauan bisnis eksternal tersebut agar kegiatan bisnis bisa selamat dari pengaruh lingkungan demikian. Lingkungan eksternal sendiri terdiri dari dua komponen, yaitu komponen lingkungan bisnis khusus dan lingkungan umum. Lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan khusus meliputi orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam organisasi stakeholders, seperti pemasok, pesaing, dan kreditor. Yang pertama ada konsumen. Konsumen atau pelanggan merupakan kelompok potensi yang output barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan atau organisasi bisnis dan juga lembaga pemerintahan maupun organisasi non-profit lainnya. Yang kedua ada pemasok. Perusahaan atau individu yang menyediakan faktor-faktor produksi yang disediakan perusahaan yang memproduksi produk atau jasanya. Pasokan meliputi penyediaan bahan baku atau material, peralatan input, keuangan, dan tenaga kerja. Pesaing. Pesaing meliputi semua tawaran pesaing yang nyata maupun potensial serta substitusi yang dipertimbangkan oleh pembeli. Dan yang terakhir ada kreditor. Perusahaan perlu memperhatikan kreditor atau kelompok kepentingan tertentu yang mempengaruhi kegiatan organisasi secara finansial. Yang kedua yaitu lingkungan umum meliputi berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, tingkat inflasi, masalah pengangguran, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, keadaan neraca pembayaran, kondisi pasar saham, serta fluktuasi kurs valuta asing, dan suku bunga. Secara umum adalah beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi praktik manajemen dan dalam aktivitas bisnis. Terdapat hubungan timbal balik antara keadaan perekonomian, aktivitas bisnis, atau dunia usaha. Kestabilan dan pertumbuhan ekonomi akan mendorong perkembangan dunia usaha. Dan sebaliknya, perkembangan dunia usaha akan mewujudkan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi politik dan hukum. Terdapat kestabilan politik dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan dapat menciptakan suatu kondusif untuk mengembangkan aktivitas organisasi bisnis di berbagai bidang. Kondisi sosial budaya. Para manajer perlu memperhatikan adanya perubahan sosial budaya masyarakat, khususnya pola dan tren pasar yang dituju. Sebagai contoh, saat ini tren dan selera masyarakat perkotaan kembali ke alam sehingga perusahaan perlu menyesuaikan strategi pemasarannya. Misalnya dengan membuat produk yang alami tanpa bahan pengawet. Dan yang selanjutnya itu kondisi demografi, mencakup kebiasaan yang berlaku dalam karakteristik dari populasi seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lokasi geografis, pendapatan, konsumsi, keluarga. Perubahan pada karakteristik ini dapat dipengaruhi pada kebijakan manajemen perusahaan dalam merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengontrol organisasi bisnis. Selanjutnya yaitu teknologi. Merupakan salah satu faktor lingkungan umum yang paling dramatis atau yang paling cepat mengalami perubahan. Teknologi pun menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan manajemen terutama dalam hal pengembangan produk. Dan yang terakhir ada globalisasi. Adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi organisasi bisnis. Manajer dari perusahaan besar maupun yang kecil yang ada di dalam negeri semakin ditentang dengan meningkatnya jumlah pesaing sebagai dampak dari adanya pasar global yang merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Nah, sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. BIMNEK. Keputusan bisnis merupakan proses pemilihan suatu alternatif untuk memastikan keberlangsungan perusahaan.
Dalam mengambil keputusan bisnis, tidak hanya mengandalkan insting atau perasaan, tapi juga membutuhkan data dan informasi lengkap mengenai permasalahan yang harus dipecahkan. Dasar-dasar mengambil keputusan bisnis. Yang pertama, ada mengambil keputusan bisnis berdasarkan intuisi yang berdasarkan perasaan, yang sifatnya subjektif. Keputusan berdasarkan intuisi ini, meski waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek dan cepat, tetapi keputusan yang dihasilkan relatif kurang tepat karena mengabaikan dasar-dasar lainnya. Yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Memiliki manfaat baik dan praktis karena dengan pengalaman yang dimiliki seorang, maka dapat memperkirakan suatu keadaan dapat mengambil sebuah keputusan dengan mempertimbangkan bagaimana untung ruginya dan baik buruknya sebuah keputusan bagi perusahaan. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh orang yang kedudukannya lebih tinggi dengan orang yang kedudukannya lebih bawah. Yang keempat, pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Yang kelima, pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio bersifat objektif, lebih transparan dan konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengambilan keputusan ini secara rasional ini berlaku sepenuhnya dalam keadaan yang ideal. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya tentang manajemen sistem informasi bahan baku. Apa itu manajemen sistem informasi bahan baku? Manajemen persediaan bahan baku merupakan salah satu fungsi manajerial yang sangat penting dalam operasional suatu perusahaan. Selain merupakan investasi yang membutuhkan modal yang sangat besar, manajemen persediaan dapat mempengaruhi pelayanan terhadap pelanggan dan fungsi produk, fungsi pemasaran dan fungsi keuangan suatu perusahaan. Hal ini mudah dipahami suatu perusahaan karena perusahaan merupakan faktor penting dalam menentukan kelancaran operasi perusahaan. Jauh dari segi neraca persediaan barang-barang. Teori persediaan bahan baku. Persediaan adalah istilah yang diberikan untuk aktiva yang akan dijual dalam kegiatan normal perusahaan atau aktiva yang dimasukkan secara langsung atau tidak langsung dalam barang yang akan diproduksi dan kemudian dijual. IAI PSAK menyatakan persediaan sebagai aset sebagai berikut. Yang pertama, demikian untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua, dalam proses produksi untuk dijual. Yang ketiga, dalam bentuk bahan atau pelengkapan surplus untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Menurut Marshall Colby, bahan baku adalah bahan yang membentuk bagian besar produk. Jadi, bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur yang dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau hasil pengolahan diri sendiri. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kata atau kalimat yang salah, mohon dimaklumi. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.